Sahabat sekalian, kita kembali pada acara Cahaya Iman. Topik kita pada episode kali ini adalah tasawuf dan kita masih bersama narasumber kita, Mas Heri Mardian. Ya. Pada segmen kali ini kita ingin mendiskusikan apa sih artinya menjadi pejalan, yaitu orang yang menekuni tasawuf. Ya. Bagaimana itu, Mas Heri? Orang yang menekuni tasawuf memang disebut pejalan, artinya pejalan spiritual tentunya ya. Dia menapaki jalan untuk menuju Allah. Atau dengan kata lain itu menapaki jalan taubat gitu ya. Nah, sayang ada salah kaprah yang umum sekali bahwa yang dikatakan pejalan tasawuf itu menjauhi dunia, mencampakkan dunia atau memandang dunia itu nista atau tiba-tiba meninggalkan semuanya dan lari ke gunung berzikir. Tidak demikian sebenarnya ya. Kita tahu bahkan di Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 dikatakan di sana bahwa dan carilah apa yang Allah anugerahkan buatmu di negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Al-Quran mengatakan itu. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, itu bisa diartikan bahwa pertama kita punya bagian di dunia. Itu jangan dibuang gitu ya. Kemudian pemaknaan yang kedua itu terkait bahwa kita Allah tempatkan di dunia dalam kondisi tertentu. Dalam posisi tertentu, apakah sebagai ayah, apakah sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai apapun lah, guru atau apa. Tidak selayaknya kita mencampakkan apa yang Allah tempatkan di tangan kita sekarang. Karena kalau dari pengertian lebih dalam, pejalan itu justru menganggap bahwa apa yang Allah berikan sekarang itu adalah jalannya untuk menuju Allah. Nah, ini konsep yang menarik kalau menurut saya. Benar. Terima kasih nih Mas Heri. Bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah tangga kita menuju Allah Ta'ala. Allah. Benar. Gitu. Sementara sebagian kalangan justru mencari Allah dengan bersembunyi di masjid-masjid. Iya, benar. Itu bagaimana kita menyikapinya? Kalangan pejalan percaya bahwa Allah itu kan tidak mungkin salah ya. Dia mengkadar apapun yang kita alami, takdir yang kita alami, pasangan kita siapa, pekerjaan kita apa, dia pekadar itu. Allah bukan sesuatu yang, bukan zat yang iseng gitu ya. Sekedar menempatkan manusia dalam persoalan kemudian dia lepas tangan, tidak. Semua ada tujuannya. Dari situ sebenarnya itu adalah jalan kita yang tercepat untuk menuju Allah sebenarnya. Dengan menyikapi apa-apa yang sampai ke tangan kita. Nah, sayangnya sebagian manusia menerima kesialan dalam tanda kutip hidupnya itu menjadi keluhan atau berandai-andai seandainya saya tidak begini gitu. Dalam kacamata pejalan itu harus dihentikan gitu ya. Seharusnya kita terima dulu bahwa apa yang sampai ke tangan kita itu adalah dalam pengaturan Allah Ta'ala. Dari situ kita menyikapinya ya. Beda dengan kita mengeluh dulu, itu jalan menuju Allahnya tertutup langsung. Kita tidak mendapatkan hikmah apapun dari situ. Tapi ketika kita menyadari bahwa ini adalah dalam penataan Allah Ta'ala, kita akan melihat di balik itu pintunya sebelah mana. Dari situ kita beranjak pelan-pelan dari satu persoalan ke persoalan lain gitu ya. Itu sebenarnya semakin Allah tarik. Gitu. Nah, ini kemudian ada aspek yang lain lagi, karena kalau kita berbicara mengenai apa yang dikirimkan oleh Allah kepada kita, itu kita bersifat pasif ya, seolah-olah kita menerima ya, dalam posisi menerima apapun ujian dan tantangan yang diberikan kepada kita. Nah, kaitannya dengan posisi kita sebagai khalifah di muka bumi, yang dimana kita harus memberi, itu bagaimana? Memang di surat Al-Baqarah ayat 30 dikatakan sejak awal kan Allah memang menciptakan Adam untuk menjadi khalifah di dunia ya. Pertama di situ dikatakan di dunia, khalifah di dunia. Itu memperbaiki persepsi bahwa seakan-akan kita ini ada di dunia karena kesalahan Nabi Adam dulu gitu ya. Seandainya saja Nabi Adam tidak tertipu di surga, kita tidak akan jatuh ke dunia. Tidak begitu.
Karena sejak pertama kali kita memang diciptakan untuk dunia. Ya. Nah, di sana dikatakan sebagai khalifah. Khalifah itu sering diartikan sebagai penguasa. Sebenarnya bukan. Khalifah itu sesuatu yang ada di belakang sesuatu. Khalifah menjadi penguasa sebenarnya ada di belakang sesuatu yang lebih berkuasa dari dia. Gitu. Dia hanya sekedar menjalankan kekuasaan yang lebih berkuasa itu. Itu pengertian khalifah. Ya. Ya'lamu baina aidihim wa ma khalfahum. Itu kata yang sama, yang ada di belakangnya. Itu khalifah, sesuatu yang ada di belakang yang lebih berkuasa. Seharusnya seorang khalifah menjalankan kekuasaan yang lebih berkuasa tadi. Khalifah Allah seharusnya menjalankan apa yang Allah kehendaki. Gitu. Seorang pejalan ketika perjalanan spiritualnya semakin maju, dia perlahan-lahan sifat buruknya menghilang, kemudian mulai terwarnai oleh sifat-sifat Allah. Gitu. Nah, dari situ dia mulai bisa merahmati alam semestanya masing-masing. Begitu. Itu amal, bukan sebuah tindakan pasif ya. Ujung-ujungnya dari perjalanan ini adalah amal. Ya. Itu sebuah konsep pendidikan yang luar biasa kalau menurut saya. Dari posisi pasif ya dalam tanda petik menerima segala bentuk ujian dan kemudian meresponnya dalam bentuk amal. Iya, gitu. betul. Ini ada kaitannya dengan amal soleh pastinya. Benar. Setelah jeda berikut ini.